Di sini itu ada yang namanya word of mouth. Word of mouth itu promosi dari mulut ke mulut. Kayak misalnya mbak-mbak habis makan di restoran A, itu rasanya enak sekali. Terus habis itu promosi, misalnya mbak Mbak Rohmawati bilang, oh, aku habis makan di restoran A nih, enak banget, coba, udah enak, murah, tempatnya bersih, pokoknya semuanya oke lah. Itu Rohmawati bilang ke Mbak Eni misalnya. Oh, dari situ kan itu namanya word of mouth, jadi promosi dari mulut ke mulut. Jadi dari satu orang lain ke orang lain, itu namanya word of mouth. Itu juga bisa membantu perusahaan sebenarnya kalau melakukan word of mouth, itu mengurangi biaya promosi. Karena apa? Karena tadi ketika Mbak Rohmawati bilang ke Mbak Eni, butuh biaya nggak? Ketika Mbak Rohmawati bilang ke Mbak ini, perusahaan mengeluarkan biaya nggak? Nggak sama sekali kan? Karena itu mengurangi biaya promosi. Saya yakin semua di sini pernah melakukan word of mouth. Baik secara sadar maupun nggak sadar pasti pernah, ya nggak? Cuman sekedar bilang, tempat itu loh bagus, tempat ini loh enak, barang di situ loh oke, ya nggak? Itu aja sudah termasuk promosi loh. Iya. Jadi ini mencari informasi yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Apa sih? Tergantung nggak, refreshing tadi tiap orang kan beda-beda. Dicari. Nah ini sekarang yang ketiga itu evaluasi berbagai alternatif. Jadi misalnya bisnis jasa biasanya menawarkan satu merek tiap tempat, terus pelanggan jarang menemukan lebih dari satu atau dua penyedia jasa yang memberi layanan sejenis dalam satu area geografi. Terus sulit mendapat informasi pra pembelian yang memadai karena kepuasan pelanggan tetap relatif. Jadi kan tadi kan Mbak habis pencarian informasi tadi sudah dapat misalnya di Taiwan itu ada berapa atau taman hiburannya, ada apa aja, Leufu, terus Janfusan, terus IDE Park, siapa lagi? Tadi tahu nggak? Kalau di Taipei itu ada yang Taipei Children Amusement Park itu bukan sih? Ada apa lagi? Ada berapa sih? Jadi kan misalnya anggap aja ada 5 ya, misalnya ada 5 taman hiburan. Nah, dari 5 ini, mbak-mbak ini dievaluasi satu-satu. Misalnya yang mana yang tempatnya paling oke, misalnya paling rame. Atau misalnya di tempat A ini ada mainan yang mbak-mbak seneng tapi di tempat B nggak ada. Nah itu kan dicek satu-satu. Masing dari 5 alternatif ini tuh dicek satu-satu. Mana yang misalnya harganya lebih murah, atau misalnya mana yang jam bukanya lebih panjang, paling panjang. Terus misalnya mana yang lagi ada acara, kan biasanya taman hiburan kan ada acara apa, ada show show misalnya show tentang binatang atau show tentang apapun kan, macam-macam kan kalau di taman hiburan itu jadi dievaluasi semua, ditimbang-timbang. Ini proses yang ketiga. Jadi tadi habis pencarian informasi kan sudah dapat beberapa alternatif, itu dievaluasi kira-kira yang mana yang paling cocok sama yang mbak inginkan pada saat sekarang ini, yang benar-benar paling bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan mbak-mbak sama mas-mas kayak gitu. Terus yang keempat itu keputusan pembelian. Jadi pelanggan memilih salah satu alternatif merek jasa yang mereka sukai. Jadi misalnya 5 taman hiburan yang ada, dipilih yang paling sesuai. Akhirnya pergilah ke sana. Setelah misalnya Mbak mau pilih mana, itu namanya keputusan pembelian. Karena sudah evaluasi tadi kan dipilih salah satu. Nah, sampai keputusan pembelian sini berhenti apa enggak prosesnya? Dari keputusan pembelian apa prosesnya berikutnya? Udah bisa jelaskan nggak perilaku setelah pembelian itu apa? Jadi habis keputusan pembelian itu nggak berhenti sampai situ ya.
dia masih ada yang namanya perilaku setelah pembelian. Apakah itu ya? Ada lagi yang mau berpendapat? Jadi dilihat dari pada saat pembelian itu gimana konsumen mengalami apa, misalnya puas nggak sama yang dibeli atau mengalami kecewaan atau apa. Nah, itu akan mempengaruhi perilaku setelah pembelian. Andai kata si pelanggan itu puas, intensitas mereka untuk kembali ke tempat yang sama itu semakin tinggi. Jadi itu akan melakukan pembelian ulang atau repeat buying. Kayak tadi misalnya sudah memilih salah satu, misalnya perginya ke John Busan, kira-kira oh di sana seru banget, habis datang ke sana yaudah deh nanti kapan-kapan kembali ke sini ya, kalau misalnya pengen, misalnya pas perginya ke sana sama-sama teman-teman rame-rame. Nah, itu namanya repeat buying, pembelian ulang. Jadi kembali lagi ke tempat yang sama karena mereka merasa puas dengan tempat tersebut. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi proses pengambilan keputusan apa aja ya? Ada berapa ya prosesnya ya? Ada 5. Apa aja? Ya, ada 5. Sebenarnya proses ini harusnya mbak-mbak pernah sama mas pernah mengalami sendiri deh semua, ya enggak? Kayak tahu dulu kita pengennya apa, foto apa, terus kita cari informasi, terus itu kita pilih-pilih dari alternatif yang ada, habis itu kita ke situ, terus dari situ gimana, apa yang kita dapatkan sesuai nggak sama ekspektasi kita, atau lebih tinggi atau di bawah ekspektasi. Nah itu kalau memang oke, kita bakalan ke sana. Kayaknya semua pada pernah mengalami hal seperti ini deh, urut-urutannya. Walaupun terkadang nggak exactly, maksudnya nggak benar-benar sesuai 5 kayak gitu, tapi paling nggak ada proses sebelum sebelum akhirnya kita membeli sesuatu itu kan ada prosesnya dulu. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Iya, barang elektronik itu kan, apalagi ya, biasanya yang barang-barang mahal gitu, kita pasti prosesnya lebih panjang. Kalau barang mahal itu tidak mungkin kayak tadi tiba-tiba nggak butuh tapi beli. Terus buying itu nggak 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 butuh sesuatu, sebenarnya nggak butuh barang itu, tapi
sama tertarik jadi dia